فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukum, ayat Qur'aniyah dan hadits as-sahihah pada pengesahan Rabb semesta alam, sebuah karya ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada jilbab yang sama tentang ad-da'watu ila tauhid, yang mana merupakan kesempurnaan dari tauhid. Seseorang ikut ambil andil dalam berdakwah kepada at-tauhid, merupakan tanggung jawab atau profesi para nabi dan rasul serta pengikut setiap para nabi dan rasul. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Al-Hajuri Al-Umari, sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, At-Tasi wa Thalathun ba'da al-Mi'ah, hadis yang ke-139. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya, qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah Abu Ishaq Al-Qurashi dan dia thiqah. Al-Hafidz dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya mengatakan saduq. Ibrahim bin Hamzah saduq. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad Ibrahim bin Hamzah haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad sama kunyanya juga Abu Ishaq. An Salih, yakni Salih bin Kaisan. An Ibn Shihab Az-Zuhri, An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Nah, hadisnya Ibnu Abbas. Annahu akhbarahu, bahwasanya Ibnu Abbas memberitahukan kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar yad'uhu ila al-Islam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Qaisar, pembesar kerajaan Romawi, julukannya Qaisar. Kalau pembesar kerajaan Persia dijuluki dengan Kisra. Bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada pembesar kerajaan Romawi, Qaisar, mengajaknya memeluk agama Islam. Nabi SAW mengajak agama Islam bahkan kepada para raja-raja kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan Habasyah, kerajaan Najasyi di Bahrain, demikian juga ke Ahlul Yaman. Beberapa pembesar Nabi SAW mengajak masuk memeluk agama Islam dengan perantara surat. Wa ba'atha bi kitabihi ilaihi ma'adihiyatul qalb. Nabi SAW mengutus atau mengirim pesan surat tersebut kepada Raja Romawi Qaisar
beliau kirim bersama seorang sahabat namanya Dihyatul Kalb, Dihya Al-Kalbi. Wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yadfa'ahu ila adimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Dihya Al-Kalb untuk menyerahkan surat tersebut kepada pembesar Busra. Busra adalah salah satu tempat juga merupakan jajahan dari kerajaan Romawi, agar supaya menyerahkan kepada Kaisar, jadi kepada perwakilannya, pembesar namun masih bawahannya, agar supaya diserahkan kepada pemimpin terbesar kerajaan Romawi Timur, Kaisar. Namanya Hirakal, pembesar kerajaan Romawi di masa tersebut, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hirakal. Wa qala Qaisar lamma kashafa Allahu anhu junud Faris masya min Hims ila Ilya syukran lima ablahu Allah. Dan dahulunya ketika Qaisar, pembesar kerajaan Romawi, ketika Allah menangkan kerajaan Romawi terhadap bala tentara yang datang dari Persia, dia berjalan kaki dari Hims bahasa kita sekarang Aleppo, sampai ke Ilya di Palestina. Diperhatikan, dan jalan dari sekitaran Suria, jalan kaki sampai ke Palestina, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah akan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia. Berjalan kaki. Falamma ja'a Qaisar kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina qara'ahu iltamisu liha huna ahadan min qaumihi li'as'alahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Qaisar telah membaca isi pesan dari surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan bahwasanya, carikanlah aku seseorang dari arah sini, seseorang dari arah Arab, dari tanah Arab. Aku akan bertanya kepada dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sampai surat kepada Qaisar, yakni kepada Hirakal, pembesar kerajaan Romawi, dia ingin mengetahui lebih banyak. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang keadaan Nabi yang dimaksud ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sebenarnya masih ada lanjutannya, khususnya dalam riwayat Imam Bukhari. Setelah itu datang kisah tentang dia memanggil rombongan dagang yang datang dari kota Mekkah, yakni Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sendiri yang dipanggil oleh Raja Qaisar Hirakal, pembesar kerajaan Romawi. Kemudian dia bertanya, pertanyaan demi pertanyaan yang berkaitan seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kepribadian beliau. Disusul lagi pertanyaan dengan kenabian beliau. Sampai di akhir hadis tersebut menyebutkan bahwasanya dia yakin bahwasanya itu adalah nabi akhir zaman yang sudah tiba waktunya untuk keluar. Kemudian barakallahu fikum jami'an, hadis ini keterkaitannya dengan judul bab dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para raja-raja termasuk kerajaan Romawi untuk memeluk agama Islam. Dan dari sinilah bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jadi Nabi SAW bukan mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam lingkaran tauhid hanya dari kalangan bangsa Arab saja, bahkan beliau mengajak seluruh umat manusia dari kerajaan Persia, Romawi dan seterusnya, menunjukkan bahwa agama Nabi SAW adalah agama yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dengan lafaz ini Nabi SAW mengajaknya untuk masuk memeluk agama Islam. Isi suratnya Bismillah, salamun ala man ittaba'al huda min Muhammad ila adimi Rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain dan seterusnya.
Dan kita lanjut hadis yang kedua. Hadis dari bab tentang dakwah kepada tauhid. Berkata Asy-Syaikh Abu Amr hafizahullah taala, Al-Arba'una Mi'a wa Arba'un, hadis yang ke-140. Mi'a wa Arba'un. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Namanya Muslim, kunyanya Abul Husain An-Naisaburi. Qala haddatsana Muhammad bin Abbad Abu Abdullah Al-Baghdadi, dan dia saduq. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Nah, Ibnu Abi Umar namanya adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Yazid bin Kaisan. Kata di sini Yazid wa bin Kaisan. An Abi Hazim Salamah bin Dinar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Namanya diperselisihkan lebih daripada 60-an atau 70-an nama. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi 'inda al-maut. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau ketika pamannya meninggal dunia. Nah, di akhir meninggal dunianya. Paman beliau maksudnya di sini adalah Abu Thalib. Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya ketika akhir hayatnya, katakanlah la ilaha illallah, aku akan bersaksi, aku akan mempersaksikan kepada engkau dengan kalimat la ilaha illallah tersebut pada hari kiamat. Nah, dengan lafaz inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Seluruh kalangan lapisan masyarakat beliau dakwahi, baik itu orang dekat seperti paman beliau ataupun orang jauh. Baik itu dari kalangan bangsa Arab beliau dakwahi, demikian juga selain bangsa Arab. Termasuk contohnya tadi beliau mengirim surat untuk mendakwakan kepada agama Islam pembesar kerajaan Romawi, bahkan pembesar kerajaan Persia. Fa'aba, namun dia enggan. Jadi Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, al-ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berkaitan dengan pamannya Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta secara tabiat. Nah, kepada paman beliau yang musyrik secara tabiat, bukan cinta agama, karena mencintai non-muslim, mencintai orang musyrik hukumnya tidak boleh. Namun secara tabiat karena memiliki hubungan kekeluargaan. Setelah memiliki hubungan kekeluargaan, ini Abu Thalib adalah paman beliau. Demikian juga paman beliau yang melindungi beliau selama beliau berdakwah, baik itu berkaitan dengan pribadi beliau dan juga dakwah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh paman beliau. Dan dari hadis ini yang telah kita baca, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mendakwakan la ilaha illallah kepada paman beliau yang musyrik. Di sini kita ambil faedah bahwa seluruh umat manusia memiliki hak untuk kita dakwahi tanpa terkecuali. Baik itu orang kafir, seperti contohnya tadi yang telah kita bacakan di
awal pertemuan malam hari ini mendakwai orang kafir seperti kaum Nasara, karena kerajaan kerajaan Romawi dari rajanya Herakles sampai yang lainnya menganut agama Nasara. Kemudian pada pertemuan kita malam hari ini juga Nabi SAW mengajak paman beliau untuk masuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan orang musyrik. Sebelumnya lagi kita dapati dari hadis yang paling pertama sampai disebutkan kepada kita di sini, dari hadis Ibnu Abbas tentang Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Bahwasanya di negeri Yaman yang waktu itu dihuni oleh kaum Yahudi, ahlul kitab dari kalangan Yahudi di Son'a. Jadi dakwah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menyeluruh, mencakup seluruh lapisan, baik itu orang kafir Yahudi dan Nasrani ataupun orang musyrik, seluruhnya punya hak untuk didakwahi. Termasuk juga adalah kalangan yang kafir didakwahi kepada iman, yang musyrik didakwahi kepada tauhid, yang kafir didakwahi kepada Islam. Demikian juga yang mubtadi didakwahi kepada as-sunnah, yang hizbiyah didakwahi kepada as-salafiyah dan semisalnya. Diterima atau tidak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan hal tersebut. Seperti di sini Nabi SAW mendakwahi paman beliau, namun Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan tentang hidayah masuk ke dalam diri seseorang atau tidak. Allah berikan jawaban kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Wahid wal Arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-141. Hadis yang ke-141. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Imam Ahmad punyanya Abu Abdullah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim Al-Kufi, terkadang dijuluki dengan Ismail bin Ulayyah, punyanya Abu Bishr. Qala haddatsana Sa'id Al-Jurairi, Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, an Abi Nadrah, punyanya Abu Nadrah, namanya adalah Al-Mundhir. Al-Mundhir bin Qit'ah. Qala haddatsani man sami'a khutbah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayami at-tasyrik. Kata Abu Nadrah, telah menceritakan kepadaku seseorang yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari setelah hari Id. Hari tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik yakni 11, 12, 13. Di pertengahannya berarti tanggal 12. Namun nama sahabat ini tidak disebutkan. Dan jahalatus sahaba la tadurru al-hadis. Kesamaran nama sahabat karena tidak disebutkan tidak mengurangi keabsahan hadis dan dia tetap sahih. Makanya akan datang nanti sang penulis memberikan vonis akan hadis ini adalah hadisun sahih. Kalau ketidakjelasan atau kesamaran perawi selain para sahabat, hadis tersebut tidak diterima, namanya majhul. Adapun ketidakjelasan pada sahabat karena sahabat seluruhnya adalah adil. Sahabat seluruhnya tanpa terkecuali ketika dia adalah masuk dalam deretan sahabat yang disebutkan oleh para penulis biografi tentang nama-nama para sahabat yang jumlahnya 114.000 sahabat, semuanya adalah terpercaya ketika meriwayatkan hadis tanpa perlu ragu untuk menerimanya. Jadi hadis ini adalah milik seorang sahabat, siapa namanya tidak diketahui, tidak disebutkan. Al-muhim dia ikut hadir di Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar khutbah ini dibacakan oleh beliau pada pertengahan hari tasyrik tanggal 12 Dzulhijjah
tahun ke-10 sebelum Nabi SAW, beberapa hari setelah itu meninggal dunia. Faqala, kata Nabi SAW, karena Nabi SAW sendiri dalam riwayat beliau, nah ini para ulama menyimpulkan, Nabi SAW berhaji sebanyak 1 kali. Ini semenjak beliau diangkat menjadi Nabi. Pernahkah beliau berhaji sebelum beliau diangkat menjadi Nabi? Wallahu a'lam, tidak ada riwayatnya. Nah, adapun umrah beliau sebanyak 4 kali. Jadi Nabi SAW berumrah sebanyak 4 kali dan berhaji sebanyak 1 kali selama beliau diangkat menjadi Nabi. Dan haji beliau pada tahun ke-10 Hijriah. Kepulangan dari haji Hajjatul Wada tidak lebih daripada 40 hari kemudian beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah pada pertengahan hari tasyrik, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Kita tulang dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap umat manusia, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu. Ya, Rabb kalian adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Artinya jangan sembah yang lainnya karena hanya satu Rabb. Jangan menyembah selain Rabb. Demikian juga Bapa kalian juga satu dan nenek moyang yang satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala lil ajami ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa aballagtu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, kita ulangi. Wahai segenap umat manusia, ketahuilah bahwa Rabb kalian adalah satu dan Bapa kalian juga adalah satu. Nenek moyang kalian satu, Nabi Adam alaihissalam. Ketahui pula bahwa tidak ada kemuliaan terhadap orang Arab akan orang Ajam, serta tidak ada pula keutamaan akan orang Ajam bagi orang Arab, serta tidak ada pula keutamaan bagi orang yang berwarna kulit merah akan yang berkulit putih atau berkulit hitam, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit hitam akan orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apakah aku telah menyampaikannya? Ya, Nabi SAW meminta persaksian dari para sahabat yang ikut hadir di Hajjatul Wada ketika itu. Jumlahnya 114.000 sahabat. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwasanya orang itu mulia bukan dilihat dari warna kulitnya, garis keturunannya atau nasabnya, serta dari bangsa, suku bangsa apa, Arab atau Ajam, bukan dari situ. Namun dari sisi orang tersebut memiliki nilai ketakwaan atau tidak. Itulah orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan bahwasanya nenek moyang kita satu. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Yang membuat orang tersebut mulia adalah ketakwaan. Dikuatkan juga dengan ayat dari Al-Quran Al-Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan dengan lafaz inilah sang penulis bawakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan at-tauhid kepada umat manusia. Kapan itu? Di Hajjatul Wada, ketika momen-momen penting dalam sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada hikmah di balik kenapa momen dakwah ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Turun ayat tentang kewajiban berhaji pada tahun ke-9 Hijriah dari surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan milik Allah yang diwajibkan kepada umat manusia hajjul bait, untuk berhaji ke Baitillahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan sampai ke sana. Jadi dengan ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah sebagai kewajiban dari Allah kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Namun tahun ke-9 Nabi SAW belum naik haji ketika itu, artinya belum melaksanakan ibadah haji beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin haji ketika itu. Beliau belum berhaji. Nah, dengan alasan bahwasanya tahun-tahun itu adalah tahun-tahun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput tamu yang datang berbondong-bondong untuk masuk memeluk agama Islam. Jadi beliau sengaja mengakhirkan haji pada tahun berikutnya, bukan pada tahun ke-9 ketika awal pertama kali turun kewajiban haji. Dengan tujuan apa? Beliau banyak menerima tamu yang datang untuk memeluk agama Islam. Tapi setelah keluar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tahun ke-8 Hijriah. Ketika umat manusia sudah berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam, akhirnya Jazirah Arab seluruhnya tanpa terkecuali sudah masuk memeluk agama Islam, kecuali yang dari kalangan beberapa kampung kecil, jumlahnya sangat sedikit dan minim, yang masih memeluk agama Islam seperti Yahudi, Nasara, Nasara di Khaybar, Yahudi di Najran, dan di Bahrain ada juga Majusi. Sisa selain daripada itu adalah seluruhnya telah masuk memeluk agama Islam. Barulah kemudian beliau berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Makanya ketika itu hadir para sahabat yang jumlahnya sampai mencapai 114.000 orang sahabat. Disitulah momen penting untuk beliau mendakwakan agama Islam. Mendakwakan agama Islam. Lanjut hadisnya, kata sang penulis, ketika akhir ucapan beliau bahwasanya keutamaan manusia ada pada ketakwaan, kemudian beliau sampaikan, apakah aku telah menyampaikannya? Aballagtu? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruhnya memberikan jawaban dengan jawaban yang satu kalimat sepakat tanpa ada perselisihan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang Allah utus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan beliau telah menyampaikan risalah tersebut. Artinya beliau amanah. Tugas untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia telah beliau sampaikan. Tsumma qala ayyu yaumin hadza, kemudian beliau katakan lagi, hari apa ini? Qalu yaumun haram. Hari haram. Hari-hari di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari haram. Atau maksud kami di hari tasyrik. Tsumma qala ayyu shahrin hadza? Qalu syahrun haram. Beliau bertanya lagi, bulan apa ini? Mereka menjawab, bulan haram. Ada 4 bulan di dalam sepanjang setahun terdapat 4 bulan haram. Di awal tahun namanya bulan Muharram, di akhir tahun ada 2 bulan secara berturut-turut, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian di pertengahan bulan ada namanya bulan Rajab dan bulan Dzulhijjah, karena ini adalah musim haji. Apalagi di hari tasyrik pertengahannya tanggal 12, berarti ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan haram. Summa qala, kemudian beliau berkata lagi, ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Qalu baladun haram, tanah haram. Yani tanah Makkah. Di hari yang haram, bulan yang haram, juga di tanah haram, yani tanah Makkah. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Qala wala adri qala aw aradukum am la ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza aballagtu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesama kalian, darah kalian, harta kalian. Ini kata Abu Nadr. Dia mengatakan bahwa aku lupa apakah sahabat tersebut menyebutkan juga dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehormatan kalian. Dari riwayat yang lain datang dari Ibnu Abbas, datang dari Abu Hurairah dan yang lainnya menyempurnakan hadis ini bahwasanya beliau mengatakannya. Harta kalian haram, darah kalian haram, kehormatan kalian haram. Seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, seperti haramnya negeri ini. Aballagtu, apakah aku telah menyampaikannya? Beliau meminta persaksian kepada umat manusia yang hadir ketika itu, bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah, merupakan tanggung jawab dari Allah di atas pundak beliau. Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya. Kemudian mereka memberikan jawaban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat manusia.
Terakhir kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala liyuballigh asy-syahidul ghaiba. Hendaknya orang yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena ini momennya para umat manusia sedang melakukan ibadah haji. Suatu saat mereka kembali ke kampung halaman mereka, hendaknya yang tidak hadir di tempat ini disampaikan oleh orang yang hadir, agar supaya apa, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeluruh sampai ke penjuru jazirah Arab seluruhnya. Nah, dan dengan kita ini sang penulis ingin paparkan kepada kita bahwasanya momen-momen penting Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan umat manusia kepada tauhid, termasuk pada momen ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak jatuh kota Makkah di tangan kaum muslimin, penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau mulai membersihkan sisa-sisa peninggalan kesyirikan di tanah Arab, dimulai dari tanah Arab, atau maksud kami dimulai dari tanah haram di kota Makkah. Beliau membersihkan berhala-berhala, bahkan beliau menghancurkan berhala dengan tangan beliau sendiri di sekitaran kota Makkah. Dengan jumlah 360 biji berhala. Itu baru di tanah haram di kota Makkah, belum di sekitaran yang lainnya. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, beliau mengutus Ibnu Mas'ud, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Jadi semenjak tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk untuk mendakwakan tauhid, terlebih-lebih lagi ke seluruh penjuru Arab. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, khususnya di daerah dataran tinggi. Beliau juga mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, namun ke pesisir. Setelah itu beliau menyusulkan juga Ali bin Abi Thalib di negeri yang sama, Yaman. Sebagai pengawas kepada dua orang yang beliau utus sebelumnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan itu dari hadis ini telah kita baca, sekaligus telah kita sebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan umat manusia kepada tauhid di momen-momen penting seperti di musim haji. Wallahu taala alam bissawab. 3 hadis yang telah kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Malam hari ini hadis yang pertama telah kita baca dari Ibnu Abbas tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid kepada pembesar kerajaan Romawi, Herakl. Kemudian hadis yang kedua juga beliau mendakwakan tauhid kepada paman beliau, yakni Abu Thalib, di akhir hayatnya. Kemudian kali ini juga beliau mendakwakan tauhid di momen penting di musim haji. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini, karena hadis yang setelahnya datang juga hadis lumayan panjang, 1 halaman lebih. Insyaallah kita akhirkan pada lain waktu. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.